Jadi amalan setiap orang berbeda-beda, maka kita jangan mendikte orang untuk bisa beramal seperti amalan kita. Biarkan setiap orang menjalani amalannya masing-masing, karena Allah memberikan kepada kita itu beda-beda. Ada yang fisiknya kuat, ada yang tidak kuat. Ada yang hartanya kuat, ada yang tidak kuat. Ada yang bangun malamnya kuat, ada yang nggak kuat. Ada yang zikirnya kuat, ada yang nggak kuat. Masing-masing amalan dan masing-masing punya kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Syarhus Sudur yang dikarang oleh Imam Suyuti. Kita masih pada bab fungsi-fungsi amal ibadah. Ada 3 amalan yang sudah kita jelaskan. Pertama, berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidaini. Fungsinya adalah untuk meringankan proses sakaratul maut. Yang kedua yaitu wudu. Fungsinya adalah untuk menghindarkan diri dari azab kubur. Jadi sebagaimana azab kubur itu merupakan bara api yang disediakan di alam kubur, maka air wudu akan datang untuk memadamkannya. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi dari zikrullah. Berzikir kepada Allah adalah menghindarkan diri dari bisikan-bisikan setan. Itu 3 fungsi amalan yang sudah kita jelaskan. Sekarang berikutnya, yang keempat. Ini masih hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, terusan dari hadis yang kemarin. Yang keempat, kata Nabi, wa ra'aitu rajulan min ummati. Aku melihat seseorang dari umatku, qadih tausyathu malaikatul adab. Dia merasa takut dari malaikat azab. Faja'athu sholatuhu, maka datanglah amalan salatnya, fastanqadathu min aidihim. Kemudian sholat tersebut membela dirinya dan menyelamatkannya dari malaikat azab. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dari sini kita tahu bahwa fungsi sholat adalah menyelamatkan diri kita dari azab kubur. Ya, makanya kita perbaiki terus sholat kita. Karena kalau kita terus memperbaiki sholat kita, maka amalan sholat di alam kubur nanti yang akan menyelamatkan kita akan semakin kuat dan semakin baik. Ya, perbaiki lagi bacaan Qur'annya, rukun-rukun sholatnya, khusyuknya, dan lain sebagainya. Bukan cuman amalan-amalan zohir, amalan batin pun harus kita perbaiki. Makanya Syekh Abdul Qadir di dalam kitabnya Sirrul Asrar mengatakan bahwa sholat itu bukan cuman sholat zohir, tapi juga sholat batin. Sholat zohir siapapun bisa melakukan, bahkan orang munafik, orang kafir, orang musyrik bisa sholat seperti itu. Lain halnya dengan sholat batin. Sholat batin hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah.
Bahasa lain sholat zohir adalah sholat syariat. Bahasa lain sholat batin adalah sholat tarekat. Jadi ada dua, sholat syariat dan sholat tarekat. Ya. Bagaimana cara memperoleh sholat batin? Jadi caranya itu Pak, ketika kita hendak melaksanakan sholat, jangan langsung takbir, akan tetapi kita hadirkan kolbu kita terlebih dahulu. Ya, kita hadirkan kesadaran kita bahwasanya kita adalah seorang hamba yang akan menghadap penciptanya. Jadi hadirkan dulu hati kita, hadirkan dulu pikiran kita sebelum kita melaksanakan takbir. Misalkan dengan berkata kepada Allah, ya Allah, aku adalah hamba yang penuh dosa, sedangkan Engkau adalah zat yang kuasa, hanya Engkau satu-satunya yang bisa mengampuni seluruh dosa, maka ampunilah dosa-dosaku. Jadi sebelum masuk sholat itu merasa bawa dosa. Yang kedua, sebelum masuk sholat kita bawa seluruh hajat-hajat kebutuhan kita kepada Allah. Ya Allah, saya punya hajat ini, saya punya hajat itu. Hadirkan dulu Pak hajat-hajat kita. Yang ketiga, kita punya masalah, sebutkan dulu. Ya Allah, saya punya masalah kesehatan, saya punya masalah ekonomi, saya punya masalah keluarga. Jadi dihadirkan dulu di hadapan Allah. Seperti seorang anak yang ingin ngebeka. Ngebeka bahasa Indonesianya apa Pak? Loba kahaya. Loba kahaya. Seperti seorang anak yang sedang memberi tahukan isi hatinya kepada orang tua, ya, pengen ini, pengen itu, ada masalah ini, ada masalah itu. Jadi dihadirkan dulu hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, setelah hati kita hadir, maka baru takbir. Kemudian ada beberapa hal yang tidak boleh dibawa di dalam sholat. Pertama, tidak boleh bawa rasa punya harta. Jadi di luar sholat mungkin kita orang kaya, orang berharta, dihormati banyak orang, dicari banyak orang. Tapi ketika kita akan melaksanakan sholat, rasa itu dibuang dulu Pak. Ya. Begitu pula rasa punya ilmu dibuang dulu. Mungkin di luar sholat banyak orang yang menjadikan kita sumber bertanya. Maka ketika kita akan masuk sholat, dibuang dulu rasa punya ilmu. Bahkan rasa punya ilmu agama dibuang dulu. Orang menyebutnya ahli fikih, menyebutnya ahli hadis, menyebutnya ahli tafsir, ahli ini, ahli itu. Maka sebelum masuk sholat, rasa-rasa seperti itu dibuang dulu. Begitu pula rasa punya jabatan, rasa punya pengaruh, rasa jadi tokoh di masyarakat, dibuang dulu. Karena kita akan menghadap Tuhan yang maha kuasa, yang memiliki segala-galanya. Karena kalau kita bawa rasa itu Pak, tidak layak. Secara etika, secara adab nggak bagus. Kenapa? Karena harta punya Allah, ilmu punya Allah, pangkat jabatan semuanya milik Allah. Jadi tidak pantas kalau kita bawa sholat. Kalau kita analogikan seperti ini, kita habis dari rumah Pak Haji Suntara. Begitu kita pulang sama Pak Haji Suntara, dikasih buah-buahan. Ada pisang, jeruk, anggur, apel, dan lain sebagainya. Kita bawa pulang Pak, dalam bentuk parsel. Kemudian ketika kita
kembali bertamu pada Haji Suntara, kan kalau namu doang nggak enak, harus ada bawa-bawaannya. Itu ada bertamu Pak ya, ada bawa-bawaannya. Akhirnya ketika kita bertamu ke rumah Pak Haji Suntara, kita bawa tuh buah-buahan yang kemarin dikasih Pak Haji. Ya, kira-kira pantas nggak Pak kita membawa kembali sesuatu yang pernah diberikan oleh orang tersebut? Cek Pak Haji Suntara teh lah, eta mah buah-buahan nu kamari aing bere. Ya, malu kita bawanya juga. Sama seperti kita sholat bawa rasa punya harta, kita sholat bawa rasa punya ilmu, rasa punya pangkat jabatan, ditokohkan oleh orang sebagai orang penting. Seharusnya kita malu. Kenapa? Karena itu semua adalah milik Allah dan pemberian dari Allah. Rek naon mawa rasa boga harta, rek naon mawa rasa boga ilmu, rek naon mawa rasa boga pangkat harta jabatan, dihormati oleh orang, disegani, ditokohkan. Ya, maka itulah yang disebut dengan wudu batin. Jadi sebelum sholat kita wudukan dulu batin kita, jangan cuma zohir saja. Basuh wajah iya, basuh tangan iya, rambut iya, kaki iya, tapi kolbu, hati kita tidak kita basuh. Lupa kita mengwudukan batin kita ya. Diwudukan dulu batin kita. Kalau sudah kita ngerasa toharoh zohir, toharoh batin, wudu syariat, wudu tarekat selesai, baru menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Allah itu maha bersih, tidak menerima kecuali yang bersih. Allah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Jadi kita setting dulu kolbu kita menjadi kolbu yang baik. Ria, ujub, takabur itu dibersihkan dulu. Mudah-mudahan dengan kita masuk sholat dalam keadaan bersih zahir batin, Allah terima sholat kita ya. Nah, jadi setelah kita membersihkan batin kita dan mempersiapkan jiwa kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tadi sudah kita katakan pada Allah, ya Allah, dosa saya banyak, kebutuhan saya banyak, masalah saya juga banyak. Kalau bukan kepadamu, aku bercerita pada siapa lagi? Manusia cuman bisa mendoakan, nggak bisa mengabulkan. Engkau yang bisa mengabulkan ya. Jadi kalau kita sudah benar-benar siap zahir dan batin kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat akan kita rasakan ketika kita melaksanakan sholat ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar adalah sholat seperti tadi. Bukan cuma sholat zahir, tapi juga sholat batin. Jadi sholat batin itu akan terbawa sampai selesai sholat. Kalau sholat zahir cuma sampai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, selesai. Tapi kalau sholat batin itu akan terbawa sampai selesai sholat ya. Jadi habis sholat kita kerja, itu sholat kita masih ke bawah tuh ya, pengaruhnya, efeknya kepada kita, batiniah kita itu masih berasa sedang sholat. Kita pergi ke pasar, dagang, ke proyek, semuanya seolah-olah sholat itu terus mengikuti kita dan menjadi benteng buat kita, benteng dari maksiat, benteng dari dosa, dari akhlak buruk dan lain sebagainya. Maka ayo kita perbaiki terus sholat kita. Tidak cukup dengan ibadah zahir, tapi kita pun harus naik satu tingkat lagi, satu level lagi. Kita fokus kepada perbaikan batin kita ya. Nah, itu amalan yang keempat. Jadi fungsi daripada sholat adalah melindungi dari malaikat azab. Yang kelima kata Nabi,
wa ra'aitu rajulan min ummati yalhathu 'atashan. Aku melihat seseorang dari umatku sangat kehausan. Kullama warada haudhan muni'a minhu. Tapi setiap kali dia mendatangi telaga Kausar, maka dia akan dicegah untuk mengambil air dari telaga tersebut. Faja'ahu siyamuhu fasaqahu wa arwahu. Akan tetapi kemudian datanglah amalan puasanya membawakan air dari telaga Kausar. Kemudian dia pun meminumnya sehingga lepaslah dahaganya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, nanti di akhirat itu kan perjalanannya sangat panjang, luar biasa. Lebih panjang dari perjalanan hidup kita di dunia. Di dunia 60 tahun game over, Pak. Ada yang dapat bonus dari Allah 70-80 ya. Di akhirat umur kita lebih panjang dan perjalanan hidup akan lebih lama. Kita akan mengalami hal-hal tersebut banyak sekali. Salah satunya adalah kita akan mengalami kehausan yang sangat luar biasa. Tidak ada yang bisa untuk menghilangkan haus tersebut melainkan kita minum air dari telaga Kausar. Ketika orang-orang mukmin minum dari telaga tersebut, maka ada satu orang yang hendak minum tapi dihalang-halangi oleh malaikat. Temenang minum sih di dia. Siapa masalah kan di dunia? Loba masalah. Ya mungkin banyak maksiat, banyak kezoliman. Tapi walaupun dia banyak maksiat, banyak kezoliman, ternyata dia punya satu amalan. Apa? Puasa. Bukan cuma Ramadan, tapi ke Senin Kemisnya, Ayyamul Bidnya, setiap hari besar, Arafahnya, kemudian Asyuranya dan lain sebagainya. Nah, ketika itu saat dia dihalang-halangi minum di telaga Kausar oleh malaikat, maka akan ada satu sosok yang tidak dikenal tiba-tiba ngambil air dari telaga Kausar dan malaikat tidak memiliki kemampuan untuk mencegah sosok tersebut. Dibiarkan oleh malaikat. Setelah sosok tersebut mengambil air, dibawa, bukan diminum oleh diri sendiri, dibawa kepada orang tadi, silahkan minum. Siapa engkau? Aku adalah puasamu. Nah, jadi itulah fungsi amalan puasa, Pak ya. Sebagaimana kita menahan haus dan dahaga ketika di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan lepaskan kita dari haus tersebut di akhirat nanti. Apa amalannya? Tadi puasa. Cuman enggak semua orang harus prioritas puasa ya. Kata Syekh Ibnu Athaillah, tanawwa'at ajnasul a'mal bitanawu'il waridatil ahwal. Artinya amalan semua orang beda-beda, Pak. Ada orang yang amalannya puasa, betul. Kenapa? Karena dia kuat lapar, fisiknya kuat. Ada orang yang cocoknya itu bukan puasa prioritasnya, tapi apa? Sedekah. Kenapa? Karena hartanya banyak. Ada orang yang cocoknya itu memperbanyak sholat. Ya, kenapa? Karena dia memang sukanya sholat, gampang jaga wudhu, orangnya jarang buang air, jarang hadas kecil, jarang buang angin, ya, jarang masuk angin. Artinya dia selalu bisa jaga wudhu. Kalau lagi nggak ngapa-ngapain sholat, nggak ngapa-ngapain sholat, duhanya, qobliyah, ba'diyah, witir, tahajud dimudahin oleh Allah. Ada orang yang amalan sholat, ada orang yang amalannya ngajar nggak berhenti, bis ceramah pulang ngajar, tidur sebentar, bis tidur ngajar lagi, kegiatan ada seperti itu. Ya, jadi amalan setiap orang berbeda-beda, maka kita jangan mendikte orang untuk bisa beramal seperti amalan kita. Biarkan setiap orang menjalani amalannya masing-masing, karena Allah memberikan kepada kita itu beda-beda. Ada yang fisiknya kuat, ada yang tidak kuat.
Ada yang hartanya kuat, ada yang tidak kuat. Ada yang bangun malamnya kuat, ada yang nggak kuat. Ada yang zikirnya kuat, ada yang nggak kuat. Masing-masing amalan dan masing-masing punya kelebihan. Begitu ya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan mendikte orang lain untuk melakukan amalan yang kita lakukan. Kalau kita bisa istiqomah melakukan satu amalan, bersyukur kepada Allah atas kelebihan tersebut, selesai. Selebihnya jangan mendikte siapapun untuk mengikuti langkah-langkah kita. Orang punya langkahnya sendiri, orang punya koridor perjuangannya sendiri, orang punya makomnya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu amalan yang kelima, yaitu apa? Berpuasa. Yang terakhir, wa ra'aitu rajulan min ummati wan nabiyyuna qu'udan halqan. Aku melihat seseorang dari umatku sedang duduk-duduk bersama para nabi. Kullama dana li halaqatin taradu. Tapi ada satu orang yang ketika ingin ikut halaqah tersebut diusir oleh malaikat. Sia saha. Jamaah mana? Babul Huda lain mangkat. Diusir oleh malaikat. Faja'ahu iktisaluhu minal janabah. Maka datanglah amalan mandi junubnya. Oh, ternyata mandi junub bukan cuma sekedar kewajiban, tapi juga bisa memberi syafaat kepada kita. Fa akhadha biyadihi wa aq'adahu ila janbi. Kemudian sosok amalan tersebut memegang tangannya dan membawa masuk ke halaqah tersebut, mendudukannya di sampingnya. Malaikat lihat aja, wah, ini sih nggak bisa diganggu, ini ada ordal orang dalam. Jangan diganggu nih, jangan diusir nih. Kita salah ngusir orang katanya. Ternyata ini tamu VIP. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jadi di akhirat nanti akan ada perkumpulan bersama orang-orang soleh, para nabi, para rasul. Semua orang masuk perkumpulan tersebut kecuali ada satu orang yang diusir oleh malaikat. Tapi tidak lama berselang, ada satu sosok yang memegang tangannya. Malaikat minggir, VVIP nih ya, tamu istimewa. Emang kalian semua nggak kenal, tapi aku kenal. Emang kalian semua melihat tampilannya compang-camping, tapi aku tahu ada amalan istimewa yang pernah dia lakukan. Apa? Di dunia mandi junub. Artinya apa? Mandi junubnya bener, sesuai rukun syaratnya, bahkan sunnahnya. Ada satu kisah seperti ini. Syekh Izzuddin bin Abdissalam, beliau itu ulama dari Mesir. Mesir itu pas suhunya kalau lagi dingin, dingin parah. Kalau lagi panas, panas parah. Jadi satu ketika musim dingin, di malam hari beliau ini tidur dan mimpi junub. Mimpi apa? Junub. Kemudian beliau pun bangun, ini masih malam. Lalu beliau mandi junub ketika itu juga, karena beliau itu tidak ingin tidur dalam keadaan junub. Walaupun secara hukum boleh, ya Pak ya, Bapak tidur dalam keadaan junub, haram tidak? Tidak haram, minimal makruh. Bahkan bisa jadi boleh kalau sebelum tidur wudhu dulu ya. Nah, tidur dalam keadaan membawa junub boleh atau tidak? Boleh. Tapi Syekh Izzuddin bin Abdissalam ini saking waroknya, walaupun hukumnya boleh, tapi beliau tidak mau tidur dalam keadaan membawa junub. Akhirnya beliau paksakan mandi di malam hari, sementara cuaca dingin sekali. Kemudian setelah mandi junub, Pak, ini beliau masih sehat, masih kuat, karena baru pertama ke mandi junub. Ketika beliau tidur, junub lagi, mimpi lagi,
2 kali ini Pak, bayangkan. Akhirnya apa? Beliau paksakan mandi lagi, walaupun dingin luar biasa sekali. Setelah mandi tidur lagi. Ketika tidur junub lagi, Masya Allah. Kira-kira Bapak ada yang gitu nggak? Wah, ya kita mah syahwat ya Pak. Kecil. Para ulama itu syahwatnya besar-besar. Kenapa besar? Karena jaga mata pandangan. Jadi setiap ada perempuan, tahan. Perempuan tahan. Jadi syahwatnya itu ibarat api yang terus disiram bensin Pak, tapi ditahan. Makanya kata Imam Qurtubi di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, orang soleh itu wajar istrinya banyak. Pak, saya ulangi lagi, orang soleh wajar istrinya banyak. Kenapa? Syahwatnya besar. Syahwat yang terus ditumpuk dari muda. Dari muda nggak pernah maksiat. Ya, jaga mata, jaga hati, jaga pikiran, nggak pernah bayang-bayang apa. Syahwatnya besar. Wajar. Nikahnya 1, masih pusing. 2, aduh. Sementara istri udah nyerah Pak, angkat bendera putih, aduh, geus-geus mun hayang deui Pak. Lah orang mah ditandang pamajikan ge engke heula-heula loba alesana orang mah. Pak hayu pusing sibuk. Syahwat kecil, keinginan banyak. Syahwat kecil pengen punya 4 istri ya. Keinginan besar, kemampuan tak ada. Nah, ini orang soleh syahwatnya luar biasa. Maka wajar kata Imam Qurtubi kalau orang-orang soleh itu istrinya banyak. Nah, kita lanjut cerita Syekh Izzuddin. Akhirnya beliau mandi junub untuk ketiga kalinya Pak. Ketiga kalinya. Sampai beliau itu sakit, akhir sakit. Kemudian di dalam mimpinya ketika tidur beliau bermimpi dan mendengar suara, wahai Syekh Izzuddin, mulai malam ini engkau diangkat menjadi sultanul ulama, rajanya para ulama. Kenapa? Karena tadi ya beliau itu sangat berhati-hati. Walaupun tidur bawa junub boleh, tapi beliau tidak mau melakukan hal tersebut. Ingin tidur dalam keadaan suci dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang istimewa dibutuhkan pengorbanan yang besar. Bapak jangan berharap ingin punya derajat khusus di sisi Allah tapi tidak mau diuji oleh Allah, nggak mau dikasih penyakit, nggak mau dikasih masalah. Jangan berharap punya derajat yang tinggi di sisi Allah. Semua orang soleh, bahkan para nabi dan rasul, tidak mendapatkan derajat yang tinggi melainkan setelah melewati ujian kesehatan, keluarga, masalah dan lain sebagainya. Ya, ada ujian Pak. Maka ketika Bapak diuji, sabar. Kenapa? Yang namanya ujian, mau naik kelas, artinya derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita punya penyakit, punya musibah apapun itu, kita harus segera memalingkan pikiran kita ke akhirat. Kalau enggak bisa stres Pak. Dikasih penyakit, ujian, musibah, hidup sulit, sempit dan lain sebagainya. Kalau enggak ingat akhirat, stres bawaannya. Maka akhirat itu benar-benar jadi obat buat kita. Apapun masalahnya, minumnya teh botol sosro enggak. Apapun masalahnya, maka ingat obatnya adalah akhirat. Tenang kita kalau ingat akhirat. Saya aja yang masih muda, yang kata orang umurnya masih panjang, kata orang kan itu mah ya, belum tentu kata Allah mah besok bisa jadi yang muda duluan, yang tua lebih dulu. Ya namanya umur gak ada yang tahu Pak. Ya dari sekarang kita persiapin Pak. Saya aja udah banyak mempersiapkan.
Kemudian bapak tuh nya geus lebih deket meureun apa kumaha. Ya Allah ya Rabb. Ya ingat akhirat itu tenang. Tenang. Nah, jadi seperti itu. Kata Allah apa? Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum. Aulia Allah itu hidup di dunia yang gak galau, gak resah, gak gelisah. Walaupun orangnya sederhana, bukan orang kaya, gak punya jabatan, mungkin juga gak dilirik banyak orang, gak ditokohkan, hidupnya tenang, tentram, ada kejadian apapun tenang. Aulia Allah itu gak panik. Kenapa? Ketika tertimpa musibah langsung ingat Allah. Ini emang maunya Allah seperti ini. Tugas kita sabar dan ridho menerima takdir Allah. Itu di luar usaha dan ikhtiar ya, ikhtiar, usaha. Tugas kita cuman ikhtiar, Pak, jangan memaksakan keinginan. Terserah Allah. Walaupun dalam konteks kebaikan, kita ingin melakukan kebaikan, tapi kok nggak bisa-bisa? Ada hikmahnya, ada rahasia Allah di balik itu semua, ya. Tugas kita berusaha, ikhtiar, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Itu yang terakhir, yaitu mandi junub. Kalau tata cara mandinya sudah kita jelaskan kan ya, rukunnya, syaratnya, adabnya. Sampai situ saja pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat. Wallahu a'lam bishawab.